Ini orang yang masuk dalam kelompok sahabat al-wala wal barra. Orang yang sangat memiliki tingkat kecintaan dan loyalitas kepada Rasulullah. Orang yang sangat memahami dari sekian sahabat yang sangat memahami makna berkah itu, sahabat Mus'ab bin Umair. Baik, saya akan coba ya, dari rangkaian ini mudah-mudahan jam 11 kurang seperempat nih. Genlah ya mah sampai setengah 12 lah. Orang mau puasa pada dasarnya nih, karena udah hampir 4 bulan saya puasa belum batal. Di masa jahiliyah, sahabat Mus'ab ini dikenal sebagai peragawan Quraisy. Kalau kita berbicara peragawan, orangnya sangat ganteng, tampan, gagah, selalu mempergunakan baju yang sangat necis, modis, sampai menjadi idola perempuan-perempuan Makkah. Di dalam sejarah digambarkan bahwa Mus'ab bin Umair ini hampir sama kegantengannya dengan ayahnya Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak harus tahu juga, mungkin belum semuanya, tentang cerita Sayyid Abdullah. Bagaimana hampir 300 wanita Mekah kesengsem dengan Sayyid Abdullah. Begitu keputusan Sayyid Abdul Muthalib memilih Siti Aminah, banyak yang patah hati. Gantengnya Sayyid Abdullah. Ya. Nah, sama Mus'ab bin Umair pun begitu. Ya. Dan kalau Mus'ab bin Umair karena kelebihan parfumnya, lewat saja. Setelah lewat 10 meter, wangi parfum Mus'ab ini masih terdengar. Oh, barusan lewat Mus'ab bin Umair. Jadi seorang pemuda yang sangat ganteng, peragawan, ya. Dan dia darah biru. Kenapa hal ini harus saya ceritakan di awal? Karena kondisinya berbalik setelah masuk Islam. Sampai Sayyidina Ali dengan Rasulullah sering menangis. Begitu masuk Islam, terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis. Ibunya orang yang sangat kaya, punya wibawa, punya kekuatan. Setiap lelaki ditantangnya bulan. Bayangkan ibunya itu. Dan sangat kaya. Banyak laki-laki yang kalah kalau bulan dengan ibunya Mus'ab. Nah, gelis, gagah, wah kelas hariman. Yang kasar itu oke kalau faktor benar. Nah, ini ibunya itu. Waktu adiknya ditawan waktu perang Badar, Mus'ab mengatakan, namanya Aziz bin Umair, kepada para sahabat, ikat yang keras. Kita minta tebusan 4.000 dirham. Di situ ada sebuah kata mutiara, ya. Persaudaraan berdasarkan keimanan lebih utama daripada persaudaraan berangkat dari rahim serahim. Wah, itu kata-kata Mus'ab. Baik, setelah masuk Islam, dia berubah total dan selalu mendapatkan tekanan. Beliau cukup lama menyembunyikan keislamannya. Bayangkan kelebihan Mus'ab. Kalau sudah membaca Al-Quran, itu semua malaikat yang ada di langit mendengarkan. Tuh Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair. Waktu meninggal di perang Uhud, goncang aras. Nah, sementara ini riwayat Mus'ab kalah dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Padahal beliaulah penakluk Madinah. Jadi ada 2 orang Islam yang sudah masuk di Madinah. Ya. Yang pertama Mu'ad bin Afra, dan yang kedua Rafiq bin Malik. Nih, catat nih nama-nama begini ya. Di sana sok ada bintang kan. Mu'ad bin Afra dan Rafiq bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, kami minta seorang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan fikih, mengajarkan terkait cara ibadah." Akhirnya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu, di dalam sejarah Islam, Mus'ab bin Umair ini merupakan duta pertama orang Mekah yang berangkat ke Madinah dan berhasil mengislamkan Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair. Beliau berangkat sendirian, biaya sendiri, siap dengan kehidupan yang sangat pahit, dicaci maki dan sebagainya dan sebagainya. Dan bayangkan, waktu datang ke Madinah hanya 2 orang dulu. Datangi satu-satu rumah. Beliau mempunyai kemampuan dakwah yang luar biasa dengan model pendekatan yang sangat persuasif. Akhirnya beliau sampai berhasil menundukkan 2 tokoh Madinah. Yang satu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Awas, banyak sekali nama Mu'adz itu ya. Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Bani Ash'ar. Ada beliau mendirikan sebuah majelis, namanya Majelis Khaisumah. Nah, karena jasanya akhirnya 2 suku besar di Madinah yang namanya Bani Khazraj dan Bani Aus masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz ini merupakan orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, sangat terpuji. Dan satu kelebihan orang Madinah ini lebih cerdas, lebih banyak menggunakan otaknya daripada orang Mekah. Mereka lebih cerdas, mereka lebih mudah memahami tentang ajaran Islam. Kalau Mekah sangat terikat dengan paganisme, menyembah berhala. Berhasil menundukkan 2 tokoh ini, Rasulullah menggambarkan Mus'ab berhasil menaklukkan 2 gunung yang ada di Madinah. Akhirnya sahabat Mus'ab ini yang pertama membawa orang Madinah, masih jumlahnya belasan, di Bai'at Aqabah yang pertama. Yang kedua, berhasil membawa rombongan orang Madinah Bai'at Aqabah kedua. Bai'at Aqabah kedua jumlahnya 73 orang. Termasuk di dalamnya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, tadi sudah saya katakan lama untuk bisa menunjukkan bahwa beliau sudah masuk Islam, sembunyi-sembunyi karena ibunya keras. Suatu hari pada saat Mus'ab ini sholat di Ka'bah, ketahuan sama pengawal-pengawal ibunya. Karena ibunya itu punya pengawal, punya mata-mata. Lapor kepada ibunya, "Bu, ternyata anak Anda Mus'ab sudah masuk Islam." Marah. Mau dihukum yang berat, ini anak pertama, bapaknya sudah meninggal. Akhirnya hukuman yang dilakukan dikurung di rumahnya tanpa diberi makan oleh ibunya sendiri. Nih, yang namanya Mus'ab. Mus'ab sangat termotivasi dengan ayat Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Jadi beliau sangat merenungkan firman Allah Al-Maidah ayat 15 ayat 16 ini yang memotivasi sehingga dia memiliki kekuatan iman yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, Mus'ab bin Umair ini selalu menjadi legenda pemuda yang memiliki keimanan yang sangat tinggi dan cobaan yang sedemikian rupa. Salah satu kata Mus'ab, indikator orang yang imannya kuat. Ini kata-kata Mus'ab, indikator orang iman yang kuat sampai sejauh mana tingkat kesabaran menghadapi ujian. Nih, kata-kata Mus'ab, karena dikurung, wah, dia berusaha, akhirnya berhasil lolos dari pengawal-pengawal.
Mus'ab sampai 2 kali hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama balik lagi, dikoin lagi, berangkat lagi, sampai 2 kali Mus'ab ini hijrah ke Habasyah. Waduh, penderitaannya bukan main, Masya Allah. Dari sebuah kehidupan yang sangat gemerlap, jet set lah namanya, elit. Coba bayangkan kalau baju Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu tahu bagaimana hidup Mus'ab sebelum Islam. Sangat gemerlap. Bajunya itu baju-baju yang sutra, parfumnya sudah sedemikian rupa. Kalau sudah berada di majelis Quraisy, dia itu selain cakap juga menjadi perhatian karena ngomongnya itu enak sekali. Begitu masuk Islam drastis. Nah, waktu tadi Rafiq bin Malik dan Sa'ad bin Mu'adz meminta kepada Rasulullah dikirimkanlah ke sana. Berhasil mengislamkan. Karena sudah mulai banyak, akhirnya Mus'ab ini meminta tolong tambahan orang untuk menjadi guru di Madinah. Dikirimlah oleh Rasulullah 3 sahabat. Yang pertama Ibnu Ummi Maktum, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga Bilal. Jadi berempat ini yang memproses pengislaman di warga-warga Madinah. Terus mulai. Dan Mus'ab inilah yang merancang bagaimana menyambut Rasulullah pada saat Rasulullah masuk Madinah dengan Mu'adz bin Jabal. Nah, oke, singkat saja, jam 11 kurang 5. Dipotong 50% kita buang. Di Perang Badar beliau menunjukkan sebuah kegigihan. Beliau bawa bendera tangis Islam. Sampai akhirnya beliau bisa menawan adik kandungnya sendiri yang namanya Aziz bin Umair tadi. Tali rangkap yang keras. Ini Mus'ab adikmu, biar nggak apa-apa. Kita minta biar ibu saya menebus dengan taklim. Bayangkan waktu masuk Islam, warisan dari ayahnya 1 dirham pun tidak ada yang diberikan kepada Mus'ab. Lamun urang gaji di aslam seperti oke, aing mah ASN kan gitu. Kan gitu. Jadi jauh tina barokah. Orang yang sangat memahami yang namanya makna barokah di dalam pandangan Rasulullah. Suatu hari Sayyidina Ali menangis waktu lihat keluar dari Masjid Nabawi. Sayyidina Ali menangis karena lihat gamis yang dipakai oleh Mus'ab sudah ditambal dengan kulit. Masya Allah, orang yang sedemikian rupa mewahnya. Rasulullah kalau lewat Mus'ab itu menangis. Inilah orang untuk sebuah tujuan yang mulia siap menghadapi yang namanya hidup fakir. Itu kata Rasulullah terhadap Mus'ab untuk sebuah tujuan yang mulia, artinya surga. Mus'ab meninggalkan sebuah kehidupan yang mewah dan sangat sederhana, malah Rasulullah menyebutnya siap hidup fakir. Itu kepada Mus'ab. Nah, ini penakluk Madinah bro. Kalau baca Quran, oleh karena itu gelarnya itu mukri, pembaca Al-Quran. Sama dengan Ubay bin Ka'ab, ya, sama dengan Zaid bin Harithah, sama dengan Abdurrahman bin Auf, ya, 4 orang diutus oleh Rasulullah ke Madinah. Nah, ini endingnya. Terakhir ya, 3 menit lagi lah, saya persingkat lagi. Waktu perang Uhud, Rasulullah menugaskan Mus'ab ini untuk membawa salah satu panji. Salah satu panji Islam
ada musuh yang berasal dari Mekah yang sangat dendam kepada Mus'ab ini, namanya Ibnu Qami'ah. Tulis ya namanya itu. Nanti kalau saya salah coba luruskan. Namanya Ibnu Qami'ah. Saya setiap menyampaikan kurang lebih 50 nama loh Pak Deden. Nama, peristiwa dan sebagainya. Nah, waktu ininya ada sebuah pasar, namanya Pasar Marok di Medina. Ada sumur Marok namanya. Nah di sini Mus'ab menggarap orang-orang Medina. Terjadilah perang Uhud. Ibnu Qami'ah ini sangat dendam. Yang diincar ini Mus'ab. Mus'ab ketika itu membawa bendera. Waktu perang, dengan gagahnya. Yang pertama ditebas oleh Ibnu Qami'ah ini adalah tangan kanan. Tangan sebelah kanan dari Mus'ab. Mus'ab masih terus, akhirnya tangan kiri. Setelah habis tangan kiri dan tangan kanan, dijepitnya oleh ini. Jadi ini sudah putus. Masih belum meninggal juga. Akhirnya Ibnu Qami'ah ini menancapkan tombaknya ke dada Ibnu Qami'ah. Allah langsung menurunkan malaikat Jibril untuk membawa bendera itu, dan oleh Rasulullah diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Ibnu Qami'ah waktu itu sudah menyebarkan hoax, Muhammad sudah mati. Padahal yang meninggal ini adalah Mus'ab bin Umair. Serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Selesai peperangan, dan kita tahu di perang Uhud Islam mengalami kekalahan. Setelah beres dikumpulkan semuanya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tolong, yang pertama kita kumpulkan adalah para hafid. Kurang lebih ada 40 hafid yang meninggal di perang Uhud. Didulukan. Yang kedua, supaya cepat satu lubang diisi 3 syuhada. Saya nggak tahu, oleh Rasulullah diatur pemakaman itu. Nah, begitu Mus'ab meninggal, Rasulullah langsung diperdengarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aras bergoncang karena meninggalnya 2 sahabat utama, Hamzah dan Mus'ab. Goncang aras. Lu kata lamun maut Pak Oji naon goncang. Bayangkan sampai seperti itu. Udah, akhirnya yuk kita rawat Mus'ab. Mus'ab hanya meninggalkan selembar burdah. Burdah semacam selimut. Itu yang dijadikan kafan. Dibereskan oleh para sahabat. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kalau kafan ini dipakai untuk menutup kaki, kepalanya nggak tertutup. Kalau kepalanya tertutup, kakinya terbuka. Temani. Ya. Jadi lamun tutup bagian kepala, kakinya yang terbuka. Kalau ditutup kaki, kepalanya terbuka. Di situ akhirnya melahirkan sebuah hukum, kalau memang darurat, maka yang harus diutamakan adalah bagian kepala. Dan akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mencari sejenis rumput yang dalam bahasa Arab disebutnya idhir. Huruf dha dan huruf kha. Jadi ada satu jenis rumput namanya rumput idhir. Oke, kita tutup bagian kepalanya karena rumput idhir ini tebal, kuat, dan bisa disusun. Lamun iman di daun kelapa lah gitu kan bisa disusun. Nah bayangkan seorang yang tadinya bergelimang kehidupan, ya, waktu meninggalnya itu di perang Uhud, meninggal itu itu cukup. Itu ditutup dengan rumput namanya idhir. Alif, dha, kha, ra. To, dha, idhir.
mereka akan dibangkitkan kelak di yaumil hisab dalam keadaan yang masih penuh dengan luka-luka dan meneteskan darah, dan wanginya darah para syuhada ini akan terasa oleh orang-orang yang berkumpul di yaumil hisab. Bayangkan. Jadi tetap dalam itu hadis, ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat melepas 70 syuhada Uhud. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan dengan tetap penuh luka-lukanya, dan dari luka-lukanya tetap meneteskan darah, namun bedanya darahnya mengeluarkan sebuah aroma yang sangat wangi, lebih wangi daripada kasturi. Nah, ini orang yang ditugaskan oleh Rasulullah membuka Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salman Al-Farisi dan sebagainya, semua merasa kehutanan budi kepada Mus'ab. Sayang oleh sejarah orang ini jarang diangkat. Mungkin sebagian bapak-bapak juga baru tahu sekarang yang namanya Mus'ab. Inilah orang yang dikelompokkan oleh Rasulullah masuk dalam kelompok sahabat al-wala wal-barra. Orang yang memiliki tingkat kecintaan kepada Rasulullah dan kepada Allah, loyalitasnya sangat tinggi, dan dia siap hidup fakir. Bayangkan waktu dihukum oleh pengawal ibunya, luka badannya semua, dan beliau berobat. Waktu di Habsyah itu ada sebuah air terjun, beliau mandi di sana. Nah, air terjun ini bisa membuat sehat kembali. Dan di Habsyah sampai sekarang masih ada air terjun yang pernah dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Sayang saya belum pernah ke sana. Tapi ada beberapa nama-nama, jadi sumur Marok ada, kemudian majelis Khaisumah yang dipakai ini. Nah, kemudian beberapa tempat-tempat, ada beberapa tempat sejarah, dan sekarang saya tanya itu habis semuanya. Peninggalan Mus'ab bin Umair. Ada sebuah waktu saya datang ke Madinah, di mana sumur Marok. Sumur Marok itu kalau tidak salah sekarang ini yang pernah ada di Masjid Kuba, yang pernah di luar dari Rasulullah, ditutup akhirnya. Jadi Rasulullah sempat berubah. Orang-orang kalau ke Masjid Kuba turun ke bawah, itu kan ada di sana sumur, itu namanya sumur Marok, yang pernah dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah sempat meludah, dan airnya itu memberikan mukjizat tersebut. Tutup. Majelis Khaisumah tutup. Tuh, untung ada riwayat namanya Mus'ab bin Umair. Sekian, maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lebih 5 menit. Alhamdulillah, terima kasih Pak Habib.